Soal isu peran ibu negara Iriana Jokowi dalam pemilu 2024, Roky Gerung bocorkan taktiknya. Baru-baru ini, Indonesia diterpa soal isu peran ibu negara Iriana Jokowi dalam pemilu 2024. Dan isu tersebut menuai komentar dari kalangan elit politik hingga pengamat politik Roky Gerung. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Roky Gerung katakan, dalam sejarah banyak hal yang dilihat, bahwa peran kekuasaan yang diperankan perempuan. Kalau peran perempuan itu tetap secara natural dan mengolah kehidupan dan mampu untuk melindungi keluarga dan anak-anaknya, ungkap Roky Gerung. Tapi ini seorang perempuan kuat yang mengendalikan politik dan kekuasaan dari balik tirai. Itu yang sering kita sebut dalam psikologi Queen Bee Syndrome, sambungnya. Sindrom Ratu Lebah. Ratu Lebah diam saja di sarang, tetapi dia mengendalikan para pekerja laki-laki. Lanjutnya menjelaskan, nah seperti Ibu Tin, kata Roky Gerung, Madam Tin persen. Di mana politik ke Pak Harto, tetapi bisnis kepada Ibu Tin. Walaupun itu gosip, tetapi kemudian orang-orang melihat ada pola di semua jenis kepemimpinan, kata Roky Gerung. Tak hanya Ibu Tin saja, Roky Gerung beranggapan ada peran Ibu Ani di balik Pak SBY. Ibu Ani mengambil posisi selagi bertindak ibu negara, begitu kan? Bukan sebagai orang yang mengendalikan politik SBY. Jadi, pada kasus Pak SBY, Ibu Ani menonjol sebagai ibu negara, ucap Roky Gerung. Hal ini lantaran, kata Roky Gerung, Ibu Ani banyak memiliki konsep lingkungan hijau dan tentang keluarga serta semacamnya. Tetapi, pada Ibu Iriana tidak terlihat tampil sebagai ibu negara. Tiba-tiba sebetulnya Ibu Iriana mengendalikan politik dari ruang keluarga. Kan itu semua gosip dan cerita-cerita yang kita tahu secara bocor-bocor alus, ungkap Roky Gerung. Kemudian hal itu tersistematisasi karena media melihat fenomenanya secara unik, dan unik itu kemudian menggambarkan ada politik dinasti sebetulnya yang bekerja diam-diam. Dan di balik itu, orang-orang menduga ada konflik. Apa sebetulnya di keluarga Iriana dan Jokowi? Kan itu dasarnya, ucap Roky Gerung. Tetapi itu tetap satu latar belakang. Bagaimana politik dikendalikan secara sublim. Sublim artinya kadangkala tak terasa tetapi efeknya terlihat, sambungnya. Di mana tak terasa, Ibu Iriana mengendalikan Pak Jokowi. Dan dilihat Ibu Iriana pada kesimpulannya bahwa hanya melalui Gibran, keluarga ini bisa memperoleh semacam harga diri dan martabat, ujar Roky Gerung. Hal ini lantaran Ibu Iriana melihat PDIP, kata Roky Gerung, bahwa Megawati terlalu merendahkan keluarga Jokowi. Ini adalah psikologi di antara dua keluarga yang sama-sama surplus kekuasaan. Ibu Megawati surplus kekuasaan, Ibu Iriana surplus kekuasaan, dan orang mulai menghitung surplus kekuasaan Ibu Iriana diperoleh. Apakah dari koneksi atau relasi bisnis? Macam-macam tentunya, ucap Roky Gerung.
Akan tetapi, ucap Roky Gerung, pada ujungnya orang akan melihat bahwa Jokowi ada dua lapis. Lapis pertama ditampilkan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat. Tetapi di belakangnya ada yang bekerja secara sistematis feodalisme, bekerja secara sistematis politik dinasti, pungkasnya. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.